Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan dari kelas PWIC. 1. Sebutkan dan jelaskan pandangan Islam terhadap manusia dan manusia sebagai makhluk pedagogi. Pandangan Islam terhadap manusia. 1. Manusia sebagai khalifah. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah, pemimpin atau pengelola. 2. Manusia sebagai makhluk dengan akal dan hati. Manusia memiliki kelebihan berupa akal yang membedakannya dari makhluk lain. 3. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Dalam Islam, manusia memikul tanggung jawab moral dan spiritual. 4. Manusia sebagai makhluk yang lemah namun mulia. Manusia diciptakan dengan sifat-sifat kelemahan seperti mudah tergoda atau lalai. 5. Manusia sebagai hamba Allah. Selain sebagai khalifah, manusia juga diingatkan akan tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia sebagai makhluk pedagogi. 1. Fitrah untuk belajar. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang bersih dan kemampuan bawaan untuk memahami kebenaran. 2. Manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Manusia adalah subjek pendidikan karena memiliki tanggung jawab untuk mencari ilmu. 3. Pentingnya ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. 4. Tujuan pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk manusia yang memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab pada Allah, dirinya, sesama manusia dan alam semesta. 5. Manusia sebagai guru dan pembelajar sepanjang hayat. Setiap manusia diharapkan menjadi guru bagi orang lain melalui teladan dan pengajaran. 2. Sebutkan dan jelaskan secara rinci landasan pendidikan Islam dan berikan contoh dalil tentang pendidikan khusus ijtihad. Contoh kasus ijtima ulama di Indonesia. Landasan teologis. Landasan ini merujuk pada keyakinan bahwa pendidikan Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan filosofis. Pendidikan Islam berdasar kepada pandangan hidup Islam yang berpusat pada tauhid. Landasan normatif. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam termasuk dalam pendidikan. Landasan sosial budaya. Pendidikan Islam relevan dengan kebutuhan sosial budaya dan perkembangan zaman. Dalil tentang pendidikan khusus ijtihad. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Dengan surat An-Nahl ayat 64. Contoh kasus ijtima ulama di Indonesia. Kasus fatwa tentang penggunaan vaksin halal dalam pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, Majelis Ulama Indonesia MUI, Majelis Ijtima Ulama mengeluarkan fatwa tentang kehalalan dan kebolehan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Dalam fatwa tersebut, ulama melakukan ijtihad untuk menimbang aspek dan kemaslahatan umat. Proses ijtima. 1. Melakukan kajian ilmiah terhadap bahan-bahan baku vaksin. 2. Meminta pandangan ahli medis dan biologi terkait efektivitas dan keamanan vaksin. 3. Membahas aspek syariat dengan mempertimbangkan maqasid syariah, tujuan syariat seperti menjaga nyawa, hibsun nafs. Keputusan. MUI memutuskan bahwa vaksin yang berasal dari bahan halal dan tidak boleh najis. Dalam kondisi darurat, vaksin berbahan non-halal juga dapat digunakan jika tidak ada alternatif lain. 3. Sebutkan dan jelaskan pengertian pendidikan Islam dan sebutkan mengenai kepintaran dan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam berbasis tauhid. Semua aspek pendidikan Islam berlandaskan keimanan kepada Allah sebagai pusat kehidupan. Integral. Pendidikan Islam mencakup aspek jasmani, akal, rohani yang diarahkan untuk membentuk manusia yang seimbang, berorientasi di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya mempersiapkan individu untuk kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Menanamkan akhlak mulia. Pendidikan Islam sangat menekankan pembentukan akhlak dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepintaran Nabi Muhammad SAW. 1. Kecerdasan dalam komunikasi. 2. Kecerdasan diplomasi. 3. Kecerdasan strategi. 4. Kecerdasan spiritual. Keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kerendahan hati, keadilan, dan pemaaf.
4. Sebutkan dan jelaskan tujuan pendidikan Islam dan sebutkan kisah kesempurnaan kami, akhlak Nabi 1 dan juga kisah ulama 1. Tujuan pendidikan Islam: menciptakan insan yang beriman dan bertakwa. Pendidikan Islam bertujuan menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membentuk ketaatan pada syariatnya. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam mengarahkan peserta didik untuk menggali ilmu pengetahuan sebagai sarana memahami kebesaran Allah dan memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan umat. Membentuk akhlak mulia, karakter moral. Pendidikan Islam bertujuan melahirkan individu dengan akhlak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Menyiapkan manusia menjadi khalifah di bumi. Pendidikan Islam bertujuan melahirkan generasi yang mampu menjalankan peran sebagai pemimpin khalifah di muka bumi. Kisah kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi dengan wanita Yahudi yang suka melempar sampah. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kesabaran dan kasih sayangnya, bahkan terhadap orang yang memusuhinya. Salah satu kisah masyhur adalah tentang seorang wanita Yahudi di Mekah yang setiap hari melemparkan sampah ke depan rumah Nabi. Nabi tidak pernah marah, bahkan membersihkan sampah itu sendiri tanpa membalas dendam. Suatu hari, wanita tersebut tidak melemparkan sampah seperti biasanya. Nabi pun bertanya kepada tetangga dan mengetahui bahwa wanita itu tersebut sedang sakit. Nabi menjenguk wanita itu, memberikan doa dan dukungan. Wanita tersebut terkejut dan tersentuh oleh akhlak mulia Nabi hingga akhirnya masuk Islam. Kisah seorang ulama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dikenal tidak hanya sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai pedagang yang jujur dan memiliki akhlak mulia. Salah satu kisahnya menunjukkan integritas dan tanggung jawabnya. Suatu ketika, Abu Hanifah menjual kain kepada seorang pembeli. Dalam kain tersebut terdapat cacat kecil yang tidak terlalu terlihat. Abu Hanifah dengan jujur menjelaskan cacat itu kepada pembeli dan menawarkan harga itu lebih murah sebagai kompensasi. Pembeli tersebut sangat kagum dengan kejujuran Abu Hanifah hingga menyebarkan kabar baik tentang akhlaknya. 5. Sebutkan dan jelaskan tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Bagikan contoh tanggung jawab kepada ayah, ibu, anak, dan terhadap diri sendiri. Tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, pengabaan dan ketaatan. Seorang muslim wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini mencakup sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Menjaga akidah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari kiamat, dan qadar serta qadar. Bersyukur dan tawakal, menyadari bahwa segala nikmat berasal dari Allah dan menyerahkan hasil usaha kepadanya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, ibadah pribadi, menunaikan ibadah wajib dan sunnah sebagai bentuk kedekatan kepada Allah, menjaga akhlak, mengembangkan sifat-sifat mulia seperti jujur, sabar, dan rendah hati, menjaga tubuh dan akal, menghindari hal-hal yang merusak tubuh seperti narkoba dan alkohol, serta menjaga pikiran dari hal-hal negatif, mencari ilmu, menuntut ilmu agar dapat memahami agama dan kehidupan dengan baik. Tanggung jawab kepada keluarga, pemimpin keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga bertanggung jawab memastikan keluarganya menjalankan ajaran agama Islam. Pendidikan, orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nafkah, memberikan nafkah yang halal dan mencukupi bagi anggota keluarga. Tanggung jawab pada sesama manusia, bermuamalah dengan baik, bersikap adil, jujur, dan menjaga amanah dalam hubungan sosial, menolong sesama, membantu orang lain yang membutuhkan baik dengan harta, tenaga, atau doa, menjaga silaturahmi, mempererat hubungan dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat, tidak merugikan orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan yang mencelakakan orang lain secara fisik maupun mental. Tanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga alam, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak tanpa merusaknya, mencegah kerusakan, menghindari tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kehancuran lingkungan, kemakmuran bumi, menjalankan peran sebagai khalifah di bumi dengan menciptakan kedamaian dan keseimbangan. Tanggung jawab terhadap umat Islam, mempererat persaudaraan, menjaga persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan, bekerja sama dengan kebaikan.
mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi umat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tanggung jawab kepada akhirat, persiapan amal, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan segala amal akan diperhitungkan di akhirat. Bertobat, segera memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Tanggung jawab ayah, bekerja keras menafkahi keluarga. Tanggung jawab ibu, mengikuti perintah suami. Tanggung jawab anak, mengikuti perintah orang tua. Tanggung jawab diri sendiri, harus jujur dalam melakukan sesuatu, datang kuliah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.